Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi ini kita akan meneruskan materi kita dengan judul kesebangunan dua segitiga. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kesebangunan. Kesebangunan itu syarat dua bangun datar yang sebangun adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, bukannya sama panjang ya, sebanding. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ibu cuma mengingatkan kembali. Kemudian pada kesebangunan dua segitiga ini syaratnya sama juga. Ya, syarat dua segitiga yang sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kalian cari sisi-sisi yang sebandingnya dulu, ya. Sisi yang sebanding itu yang mana dengan yang mana. Kemudian yang keduanya besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, yang bersesuaian sama besar ya. Yang mana sudut yang sama besar? Di sini ibu langsung ke contoh karena sama saja dengan dua bangun datar yang sebangun, tetapi ini dikhususkan untuk segitiga. Syaratnya sama saja. Bukannya kongruen, ini yang sebangun. Perhati sekarang langsung ke contoh 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua buah segitiga. Yang besar, yang kecil dulu, yang atas itu ada segitiga ABC ya. Segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ADE, segitiga yang besar. Dari sini kan kita tahu bahwa sisi-sisi yang bersesuaian yang mana saja. Kemudian yang ditanyakan, tentukan panjang sisi DE. Kalian lihat pada gambar, DE itu sisi yang bawah ya, yang panjang, yang besar pada segitiga yang besar, yang bawah. Kemudian panjang sisi AB. Panjang sisi AB sebelah kiri. Ya, yang AB sebelah kiri. Kemudian yang B-nya besar sudut ACB. Kemudian besar sudut ADE. Dan besar sudut DAE. Cara menyelesaikannya pada contoh 1 sudah dibuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. Ya. Ini ada dua segitiga, yang kecil ABC, segitiga yang besarnya ADE. Ini dua segitiga ini sebangun, bukannya kongruen, sebangun. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB ya berbanding sisi AD. Sisi sebelah kiri segitiga yang kecil berbanding sisi kiri segitiga yang besar. Sisi AB berbanding sisi AD sama dengan sisi BC. Lihat abjadnya, BC yang alas pada segitiga yang kecil berbanding alas pada segitiga yang besar. BC berbanding DE. Kemudian AC yang sebelah kanan berbanding AE. Selanjutnya diketahui AC-nya itu sama dengan 4 cm ya. Dari gambarnya tadi kalian lihat AC-nya sama dengan 4 cm. Kemudian AE, lihat dari A ke E itu sama dengan AC ditambah CE. Ya, yang besar itu AC dari A ke C ditambah CE sama dengan berarti 4 ditambah 8 ya. AC-nya 4, kemudian CE-nya itu 8, berarti sama dengan 12. AE itu adalah 12. Maka AC berbanding AE itu sama dengan 4 berbanding 12. Sama dengan disederhanakan 1 berbanding 3, sama-sama dibagi 4. 1, 12 bagi 4, 3. Panjang BC sama dengan 5. Maka BC berbanding DE, dilihat gambarnya, BC berbanding DE, sisi alas yang kecil ya berbanding DE yang besar sama dengan AC berbanding AE. Kemudian 5, BC-nya 5 berbanding DE sama dengan 1 berbanding 3.
Kalian tulis 4/12 juga nggak apa-apa ya. 1/3. Berarti DE dikalikan silang. DE sama dengan 5 dikali 3. Berarti panjang DE sama dengan 15. Paham anak-anak? Ya, kita lihat segitiga kecil dulu berbanding sisi segitiga yang besar. Sama dengan ya, atau alas segitiga yang kecil berbanding alas segitiga yang besar sama dengan sisi segitiga yang kecil ya. Segitiga yang kecil sisinya AC-nya sebelah kanan berbanding A ke E ya, sisi segitiga yang besar. Selanjutnya untuk mencari panjang, pertanyaan selanjutnya mencari panjang AB. Ya, sekarang kita lihat panjang BD dulu. Panjang BD sama dengan 5 cm. BD sama dengan 5 cm. Maka dilihat sisi AB berbanding AD sama dengan AC berbanding AE. Sama dengan bawahnya AB berbanding AD itu adalah AB ditambah BD sama dengan 1/3. Tadi dari pertama tadi AC berbanding AE sama dengan 1/3. Masukkan AB per AB ditambah BD-nya berapa? 5 sama dengan 1/3. Setelah ini kalian kalikan silang. Kalikan silang ya. Kalikan silang berarti 3AB kalikan silang 3 kali AB kan 3AB sama dengan 1 kali AB sama dengan 1 dikali AB ditambah 5. Setelah itu 3AB sama dengan 1 kali AB, AB 1 dikali 5, 5. Kalau kurung itu berarti kali ya. Berarti sama dengan bawahnya lagi 3AB dikurang AB-nya sebelah kanan itu kalau tidak ada angkanya berarti 1. Berarti dikurang AB sama dengan 5. AB yang sebelah kanan pindah ke sebelum sama dengan. Jadi berubah tandanya ya. Positif jadi negatif. Berarti 3AB dikurang AB sama dengan 5. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2AB sama dengan 5. Kemudian setelah itu AB sama dengan 5 dibagi 2. Ya. 5 dibagi 2 AB sama dengan 2,5 atau 21/2. Untuk mencari AB-nya sama dengan 2,5 atau 21/2. Jadi panjang DE-nya sama dengan 15 cm dan panjang AB-nya 2,5 cm. Sekarang pertanyaan yang B. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kalian lihat segitiganya, segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADE ya, sama-sama sebelah kiri. ADE mengapa? Kemudian sudut ACB sama dengan sudut AED ya kan? Sama. Kemudian sudut BAC yang atas, sudut BAC sama dengan sudut DAE ya. Sehingga sudut ACB sama dengan sudut AED. AED ya. ACB sama dengan AED. Ya, sudut E-nya itu ada 37 ya. 30 derajat, maka sudut C-nya juga sama dengan 37 derajat. Sama dia. Kemudian sudut ADE sama dengan sudut ABC. ADE sama dengan ABC. Berarti ADE-nya sama dengan 53 derajat. Setelah itu untuk mencari sudut DAE, berarti kalau besar sudut pada segitiga itu jumlahnya 180. Untuk mencari BAE atau DAE berarti 180 derajat dikurang yang sudah ada 53 ditambah 37. Berarti 180 derajat dikurang 90 derajat. Maka sama dengan 180 dikurang 90
sama dengan 90 derajat. Paham anak-anak? Mana sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut B sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut E, sudut A sama dengan sudut A. Jadi, sudut ACB sama dengan 37 derajat. ACB sama dengan sudut E kan? Kemudian sudut ADE sama tidak dengan sudut B? Sama dengan 53 derajat. Dan sudut DAE sama tidak dengan BAC? Besarnya sama dengan 90 derajat. Ini dia syarat dua segitiga yang kongruen, yang sebangun itu adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, ya. Sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, sekarang contoh yang kedua, bagaimana kalau dia berbentuk soal cerita? Ya sama saja. Kalau dia berbentuk soal cerita, kalian bentuk dalam bentuk segitiga dulu. Misalnya seperti ini contohnya ya. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badannya 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Ya. Tentukan tinggi tiang bendera. Yang ditanyakan tinggi tiang bendera. Caranya, ya. Untuk menyelesaikannya, yang diketahui tadi tinggi badan siswanya 150, panjang bayangan siswanya 2,5, ya, 2,5 meter atau 250 cm dijadikan senti, berarti kali 100 ya. Kemudian panjang tiang benderanya 6 meter. 6 meter sama dengan 600 cm. Misalkan tinggi tiang benderanya T. Ya. Sekarang permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsa ya, model atau sketsa atau juga bisa dibuat gambar. Segitiga seperti ini gambarnya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Ya, ada dua segitiganya. Sehingga AB tinggi bendera berbanding tinggi siswa, ya. Tinggi bendera berbanding tinggi siswa sama dengan bayangan bendera berbanding bayangan siswa. Masukkan angkanya. Tinggi benderanya misalnya T berbanding tinggi siswanya berapa? 150. Sama dengan bayangan benderanya tadi berapa? 60. Bayangan siswanya 250. Setelah itu kalian kalikan silang. Ya, yang ada T-nya taruh sebelah kiri. T kali 250 sama dengan 250 T sama dengan 150 dikali 600. T sama dengan 150 dikali 600 dibagi 250. Hasilnya sama dengan 360. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm. Atau kalau mau dijadikan meter dibagi 100, 3,6 meter. Ya. Ingat, ya, ibu ulang lagi. Tinggi bendera berbanding tinggi bendera berbanding tinggi siswa sama dengan bayangan bendera berbanding bayangan siswa. Setelah itu kalian kalikan silang, maka diperoleh 360 cm atau 3,6 meter. Paham anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian menyimak apa yang ibu jelaskan, insya Allah kalian bisa untuk menjawab soalnya. Sekarang ibu kasih soal. Kerjakan soal di bawah ini di buku latihan dan kumpulkan melalui WA ya. Yang pertama, ini ada 3 ini. Nomor 1 ini, hitunglah panjang ST. Ya.
Kalian lihat ada dua segitiga, yang atas dan bawah. Mana sisi-sisi yang sebanding? Ya, yang mana? Ya, ya tentunya misalnya yang A ini sisi ST itu berbanding yang mana? Nanti sama dengan mana berbanding mana? Kalian kalikan silang. Ya. Kemudian yang B-nya panjang EB. Lihat contohnya. Tadi dilihat contoh. Kalian cari panjang EB-nya berapa, dan yang selanjutnya C-nya panjang CE sama dengan berapa. Itu untuk soal yang pertama sama dengan contoh 1. Kemudian soal yang kedua sama dengan contoh 2. Kalian perhatikan, pada suatu sore sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan berturut-turut 10 meter dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut. Berarti tinggi pohon berbanding tinggi bayangan, ya, tinggi pohon berbanding bayangan pohon sama dengan tinggi rumah berbanding bayangan rumah, ya. Caranya sama dengan contoh 2, kemudian kalian kalikan silang, ya. Kalau kalian menyimak apa yang Ibu jelaskan, insya Allah bisa mengerjakan soal ini. Kalian lihat lagi, nanti Ibu kirim lagi melalui WA ya materinya. Kalian perhatikan, kemudian dipahami, baru kalian mengerjakan soal, ya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.